Selamat malam sahabat Hornes, jumpa kembali di channel Hornes. Pada malam hari ini Hornes Channel akan menayangkan video horor kembali bersama narasumber yang akan menceritakan kisah pribadinya, yang tentunya kisah-kisah horor yang kita nantikan. Selamat menyaksikan, kita langsung aja ke narasumber. Selamat malam Hornes Channel, kembali lagi bersama kami Hornes Channel. Pada malam hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah misteri, tentunya dengan narasumber kita yang nanti bakal menceritakan kisah pribadinya, kisah nyata yang tentunya bakal menghibur sahabat-sahabat Hornes yang sekarang sedang menyaksikan channel Hornes. Oke, kita langsung aja perkenalan untuk narasumber pada malam hari ini. Selamat malam Pak Edi, Pak Edi. Ya, selamat malam. Kabar gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Mas Jalil. Oke, pada malam hari ini Mas Edi mau menceritakan kisah apa? Silakan disampaikan ke sahabat Hornes. Ya, selamat malam sahabat Hornes. Terima kasih ini sudah istilahnya datang ke sini. Saya juga pengen sharing cerita terkait dengan pengalaman istilahnya yang saya alami sendiri. Ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti atau gimana, cuman istilahnya sharing bahwa berbagi cerita bahwa memang hal tersebut tuh ada di sini. Ya, untuk kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya waktu saya masih menimba ilmu di kota pelajar Yogyakarta. Ya. Saya memang asli Jogja. Asli Jogja. Saya memang asli Jogja. Tinggal di Jogja itu udah lama banget. Kemudian pada tahun 2006 iya tahun 2006 ya. Itu kan saya selesai menyelesaikan SMA waktu itu Ya. Nah, April selesai, kemudian Mei itu ada gempa Jogja. Iya, enggak, istilahnya rumah di saya itu ada beberapa genteng yang melorot. Baru kali ini saya mengalami gempa dahsyat. Besar itu ya. Besar banget. Ya, ya. Besar banget itu, sangat rumah-rumah besar. yang bawah Pagi, kejadiannya pagi kalau nggak salah. Pagi jam 6 kurang 5 kalau nggak salah. Iya. Itu saya masih tertidur karena posisi saya sudah tinggal nunggu kelulusan waktu Iya. itu. Nah, setelah gempa Jogja, kemudian habis itu kan istilahnya saya namanya orang Jogja udah ada gempa, pada akhirnya ya pada ngungsi di tenda waktu itu. Ya. Tempat pengungsian. Iya. Nah, waktu itu saya baru merasakan yang namanya tidur di luar. Iya, di pengungsian. Udah nunggu lulus apa enggaknya. Alhamdulillah akhirnya istilahnya lulus kuliah. Habis itu saya jadi bingung nih. Iya. Mau kuliah di mana? Ya. Istilah kuliah kampus istilahnya banyak yang mungkin hancur atau gimana, ya kan. Istilahnya saya waktu itu diterima di salah satu universitas swasta di Jogja. Ya. Tahun 2006. Nah, saya masuk ke universitas tersebut. Saya lihat di atasnya itu lantai 3 hancur gitu loh. Akhirnya kan saya bilang nih, saya kuliah di mana nih gitu kan. Seperti itu. Nah, akhirnya kan ya mungkin kebijakan dari kampus akhirnya ya dapat lah istilahnya gitu. Nah, yang jadi cerita yang cukup mencerita saya adalah waktu itu kan saya masih
tinggal sama Pak Lek saya. Pak Lek saya di kawasan belakang UIN. Belakang UIN Jogja. 1 bulan, tapi yang namanya cowok lah. Nah iya, pengennya yo kae lah. Golek kos-kosan istilahnya men bebas ngono. Nek arep ora kepenak kan lebih leluasa ya. Iya, ngono. Sedulur ya. Adalah kuburan. Kuburan. Ada kira-kira ada berapa makam di situ? Banyak banget. Banyak. Banyak di belakang tembok kamar gitu kan. Langsung kuburan. Iya. Itu baru disadari setelah 1 bulan apa 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan. Iya. Baru tahu. Bener. Saya baru tahu 1-2 bulan. Ya. Baru tahunya itu apa? Gara-gara ada istilahnya saya itu mungkin bangun pagi, ada orang nangis, istilahnya orang nangis dari itu masuk ke kuburan. Oh, ternyata ada pemakaman. Terus saya tanya, bulan apa Pak? Kan mau mati. Loh, mau mati piye ya? Oh lah, gue iki kuburan apa Pak? Lah kuburan lah. Baru tahu saya. Ternyata Udah lama ya Mas. Dia satu. Saya tuh baru tahu gitu loh. Iya. Nah habis itu saya sih cuek aja gitu loh. Wah cuek aja lah. Nah habis acara apa istilahnya yang baru tahu itu saya intinya ya istilah jurnaba ya intinya ngaku ya wong istilah ya mau ngaku ora ganggu wong ngaku istilah niku ya berharap nunut turu nunut istilah istirahat kan kayak gitu tidak menghiraukan lah ya. nggih gitu loh. Nah setelah itu ada dan di dalam itu mulai ada cerita istilahnya yang cerita dari masyarakat sing Tangga-tangga itu. iya tentang sing kuburan mana. Nah saya akhirnya mendapatkan cerita yang istilah ya dari saya sendiri ketika yang pertama itu saya itu kan waktu itu kan jadi asisten praktikum di laboratorium. Asisten praktikum di laboratorium. Habis itu saya kan nyampe kos itu pasti enggak sore Pak, nggih sore. Nah habis itu saya pulang kan, terus habis itu kan ada pemakaman, jadi sudah aja pemakaman. Ada habis banyak motor-motor, ini saya istilahnya ya semaklum lah ini makam kan gitu. Saya makam. Nah maghribnya atau sorenya itu baru istilahnya mungkin pada selesai makamin itu udah gitu. Nah cuman waktu itu kan saya ada tugas untuk membikin istilahnya kalau istilahnya wong kuliah tuh pretest dan postes waktu itu. Nah postes untuk wah kayak besok aku ngajar sing angkatan niki. Dosennya istilahnya dulu masih SMS lah tolong ki digawe ke pretest postes nggih kelas iki. Nggih Pak aku bilang gitu. Nah, nyampe malam loh saya istilahnya wong cah nom ya sak kerepku esuk aku mangkate jam iya jam 10 jam 10 esuk jadwalnya wis ora masalah mundur jam 5 suatu saat sambil aku nonton TV TV kan habis pemakaman Sorenya ya habis pemakaman. iya sorenya pemakaman ya aku sampai jam setengah 11 aku capek loh capek aku tuh sama Indi di tembok sih Mas. Aku tuh istilahnya seperti itu. Ini panas. Yang terasa panas. Punggungnya panas kan? Ini juga panas Pak. Iya, Tubuhnya panas. Posisi badan membelakangi. Iya, temboknya nyender, mengleren kan, nyender. Aku nonton TV, leren dhisik lah. Wong paling gue dari tak upload yang email kan gitu. Ya. Ini panas ini. Bagus itu, panas. Wah, tak percaya kan? Sampai deh kan. Panas banget loh. Ya. Nah, habis itu tak sentuh sini. Nah, tembok yang istilahnya nggak langsung kayak itu, tak sentuh. Dingin saja. Ini pasti bakal didengar. Yang panas. Iya. aura dari ini ya apa namanya pemakaman itu ya mungkin istilahnya dari Mas Edi sendiri pada waktu mungkin
pas ngerjain tugas terus bersandar di tembok, mungkin di situ udah mulai tanda-tanda istilahnya nih mulai ada perkenalan ya. Tadinya Istilahnya welcome drink lah. selamat datang. Kan kayak gitu. Iya. Nah aku udah mulai, oh alah. Habis itu kan udah mulai, saya itu udah mikirnya surang genah. Iya. Pikirannya sudah kemana-mana ya. Mana-mana akhirnya. Sempat ini nggak merintih pada waktu itu. Ora guru nih mas. Wah udah nggak tenang lah pikirannya ya. Wes ora tenang terang. Aduh ya ini temen aku itu. Akhirnya, tapi ya mau gimana lagi istilah ya wis tak bayar setahun mau gimana ya udah bertahan di situ gitu. Cuman istilahnya saya wongin dablek Pak. Jadi saya wongin dablek aku ora urusan intine wah semen lah. Nah, suatu saat habis itu kan nah udah selesai di situ. Nah, ada lagi cerita yang istilahnya yang mungkin nah itu yang istilahnya bener-bener pol saya bener-bener penting itu ketika saya ada project di kawasan Sleman waktu itu. Saya istilahnya saya ada kliennya minta APC, akhirnya ya udah saya ambil aja Mbak, saya ambil, saya translate di kos saja, masalahnya saya juga ada malam di sini, oh ya nggak apa-apa. Waktu itu istilahnya pulang saya panggil teman saya namanya Dana. Nah Dana itu anak Bantul dan Rewangi. Oh iya, kok tak rono jam 09.00 wengi. Nginep nang kos kuwi nang Pompo wae. Nah sampai itu jam dia Dana itu 8:30 udah sampai kos. Tapi kan istilahnya ya sini ada project itu maam dulu lah kita mau bikin istilah mau lembur ya wis makan. Nah depan kos itu saya itu yang sebelum masuk gang itu ada angkringan di situ yang jual juga yang istilahnya yang punya itu lah kos kan. itu ya. Nah ya namanya wong angkring wong mahasiswa bisa tekan jam setengah rolas setengah rolas ini akhirnya balik masuk ke kos lagi. Nah kan saya ketika ada melewati yang tadi yang kayak apa namanya kayak latar ruang itu ya masuk. Nah di situ kan saya kan di situ kan proyeknya kan analis data, teman saya itu yang istilahnya yang eksekusi gitu loh. Nah saya nganalis dulu kan otomatis kalau di sistem IT itu saya nganalis dulu, analisa dulu, pakai istilahnya pakai flowchart apa udah sampai jam setengah 1 habis itu dan rampung file gue gawe codingnya, yo siap. Nah itu saya keluar kos, saya istirahat di depan istilahnya saya langsung menghadap bener-bener kayak latarnya itu. Setengah. Nah saya lihat kok ada anak kecil 5 itu loh. Anak kecil 5. Iya. Anak kecil 5. Tapi yang satu yang dari 5 anak kecil itu ada satu yang agak besar lah. Tapi tangannya tuh gini. Tangannya tuh gini. Tiba apa ya kan kayak gue lah, tapi kan satu. Nah, dari situ dia lari muter. Sedang bermain aku merinding gitu. Kita juga udah merasakan merinding itu. Bener dari tadi udah merasakan merinding. Ya, posisi apa namanya malam hari ada anak kecil 5, apalagi di bekas bangunan yang dulu pernah hancur di pada waktu bencana itu ya. Iya. Dia itu tuh muter tapi tak lihat. Tapi ini istilahnya mungkin saya tuh belum sadar. Cuma ngeliatin sambil ketawa saya. Ya ini kan saya tuh belum sadar bahwa itu tuh masih sudah malam banget. Saya tuh kira itu wong jenenge aku istilah wis capek, tak kira nembe jam 8 apa jam setengah 9. Wong ning kono ki nek bocah-bocah iki sik dolanan lho. Sing hati-hati bilang aku Dawian. Muter-muter di situ tuh di sebelah. Nah, ada yang muter-muter, nah itu tuh ditungguin satu orang tua. Enggak tahu orang tua itu. Satu orang tua. Suara. Iya, ada orang tua terus dia tuh pakai gini di gini lah. Sambil nunggu anak kecilnya. Nah, dia pegang tongkat apa? Tongkat gini ya. Oh iya. Tongkat. Nah, sih anaknya enggak cuekin itu si orang tuanya, cuman ketika posisinya itu tuh anak kecil yang ini tuh kayak lambe-lambe gini loh. Berarti lambe-lambe masih saya ya. Nah, ngajak bermain ini berarti. Nah, mungkin nggak tahu istilah, tapi kan saya halo itu tuh. Habis itu kan, nah ternyata si
si Dana itu tuh temen saya tuh punya kayak indra keenam. Kebetulan Terus dia itu keluar, terus ngono. Piye Dan aku. Bocah Melayu-melayu mlebu wae kowe ngono kan. Ngapa aku? Mbok diawe, wis diawe akan ngono. Wis diawe. Wis diawe piye? Ya kowe mlebu wae lagi. Oh iya. Kowe diawe di dalam kos itu saya diceritain. sama temannya Sama Mas temennya Edi ya. Mau diawe ya, karo sing tangane itu. Kowe arep pro ya. Untung kamu nggak kesana. Ya, untungnya Iya. pada waktu dipanggil Mas Edi Saya nggak kesana. Kalau kamu kesana, mbuh. Mbuh dalam artian ya mbuh apa yang terjadi pada saya. Kan itu. Bukan kan? Lah itu siapa sih? Lah itu sih jam piro saiki? Lu sih jam saya jam setengah 09.00. Jam 09.00 bae ora ono lho. Ngomong Jogja kan ya gitu. Ya. Saya setengah 1 kan. Ndi ono cah cilik setengah 1 melayu-melayu. Terus mau tambahan aku metu sudah enggak ada. Ngeri itu. Sudah enggak ada loh. Surawono. Enggak baru nih. Nah, saya nek kepengin ngerti dolanan yang dia. Nang buri saiki kan lho. Alam buri apa buri. Waduh. Lu habis itu aku langsung istilahnya pucet itu Pak. Bener-bener pucet. Tapi sampai apa namanya kontrak apa ngekos sampai selesai. Sampai selesai saya tuh gini loh istilahnya. Saya ya istilahnya dulu tuh kuliah ya prihatin Mas. Ya. Itu yang paling murah yaitu saya harus di situ. Iya. Istilahnya saya kos di sini, saya juga istilahnya nyari berdasarkan apa yang saya mampu ya udah saya di situ gitu. Walaupun apapun godaannya gimana ya saya tetap cuek aja. Bertahan di situ ya. Bertahan di situ tapi alhamdulillahnya aman gitu loh. Cuman kan pada suatu ketika saya juga istilahnya nanya-nanya. Bu, ini sih biar sih kos-kosannya akeh korban apa? Korban masalah korban. Yo apa Mas? Oh ternyata ada korban juga. Banyak korban di sana ya, ada yang ketimpa, yang ada yang meninggal. Banyak yang meninggal ketimpa. Karena posisi masih tidur Mas. Masih Iya, jam pagi itu masih Pagi. kita nggak sadar ketimpa reruntuhan. Iya. ketimpa runtuh. Mungkin bisa jadi rumah yang hancur itu yang kena gempa itu mungkin ada salah satu korban di situ. Ya, bisa jadi atau bangunannya itu rata dengan ini ya. Rata. Ya banyak istilahnya anak kecil di situ. Posisinya juga waktu gempa itu ya bener tadi Pak. Pagi jam saya juga masih tidur waktu itu. Kalau saya nggak diseret bapak, mungkin saya bisa kejatuhan apa-apa kan gitu loh saya waktu itu. Apalagi istilahnya yang nggak bisa kebangun kan bagaimana kondisi. Itu berapa kamar Mas Edi di kos-kosan itu Mas Edi? Cuma dua. Ada satu lagi yang bangun di situ. Ada teman saya juga. Pernah ini ya punya cerita dia pengalaman katanya dengan mistis di situ. Dia sih orangnya cuek, jadi istilahnya ya dia itu orangnya modelnya jarang di kos sih. Acara di kos. Yang istilahnya yang mungkin kan dia jarang di kos, kadang ada acara kampus, dia juga istilahnya aktivis kampus juga kan, akhirnya kan jarang di kos. Cuman untuk masalah cerita-cerita kayak gitu ya istilahnya ya kita tahu tapi tidak pernah cerita gitu loh. Cuman ketika istilahnya saya sering dengan teman saya si Dana yang punya internet, dia baru ngomong gitu loh. Kayak kena wong dolanan kok. Nek diawe jo. Marani kan gitu nih. Saya sempat merinding itu pada waktu Mas Edi lihat anak kecil itu ya di apa namanya di halaman bekas rumah yang hancur itu ya. Anak kecil 5 terus ada yang nunggu ya kakek-kakek ya Mas Edi. Iya rembang. Jenengan kan juga berimajinasi kan. Ya, saya sempat membayangkan. Ya iya kan, saya tahu. Kita berimajinasi tangan. Iya. Ini Jadi otomatis semua. iya, otomatis dengan ikut merasakan aura itu gitu kan. Untung aja Mas Edi nggak waktu di AWW gini Mas Edi nggak ikutan main tidak. Mungkin kan ikutan main dia nggak sadar Mas. Kasihkan main kan nanti kan nanti terbawa ke dimensinya dia. Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, kebetulan aja temennya Mas Edi juga punya indera ke-6 ya. Jadi dia bisa menjelaskan ke Mas Edi bahwa apa namanya yang mainan di situ tuh memang istilahnya bukan orang biasa, bukan orang kecil biasa tapi makhluk astral ya, yang sedang mengganggu Mas Edi
untuk mengajak bermain ya. Masa pertama. Ya mengajak bermainnya ya alhamdulillah, istilahnya saya nggak sampai ke bawah, tapi ya hampir, istilah hampir Kan ke sempat bawah. tersenyum kan, sempat Iya, tertawa, sempat interaksi kan. Iya, itu cuma tersenyum. Ya namanya juga mungkin kan posisi capek lah kan kayak gitu ya, cuma lihat anak-anak kecil lihat saya seneng gitu, lucu, pada bermain, pada betul-betul ternyata seperti itu gitu. Cuman ya istilahnya doa dari saya ya semoga korban yang itu ya mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya kan. Karena ya istilahnya membuat itu menjadi sebuah pengalaman yang luar biasa dari saya. Karena ketika saat gempa itu saya ke Jogja itu hampir setiap rumah itu baunya bau bangkai. Benar, saya pernah jadi hampir beberapa kali cek lokasi di sana. Mereka itu bau anjir, tapi mungkin kan masih ada yang dalam di situ, tapi istilahnya dari pihaknya Banyuwangi namanya juga seluruh sekecamatan Besar kan nggak bisa. Iya. Besar kan nggak bisa mencapai semua capek. lokasi kan. Otomatis kan nunggu bantuan dari teman yang lain. Iya. Banyak relawan juga yang belum datang. Belum datang. Kan satu kan otomatis kan Iya. masih. Oke, siap. Itu. Seru. Itu mungkin istilahnya pengalaman dari saya Mas Pak Dedi, yang semoga aja jadi pembelajaran kita semua. Gimana? Terima kasih atas ceritanya Mas, sangat apa ya, flashback ya jadi. Iya, saya kita flashback flashback ke Gempa Jogja dulu. Karena teman-teman saya juga kan di Jogja juga. Iya, betul. Pas zaman itu kita kan sepantaran, otomatis kan teman-teman pas kuliah ya, pas waktu 2006. Ya, seperti itu. Sebenarnya kalau Gempa Jogja dulu, sebenarnya saya juga waktu di Jogja juga. Ya, jenengan pernah cerita juga di Jogja. Pas kebetulan saya kan di sana ikut sedang bekerja, bukan kuliah tapi sedang bekerja. Pada waktu itu saya ini apa namanya, sarapan di Burjo. Sana kan banyak Burjo tuh. Ya. Pagi-pagi kok saya masih tiba-tiba terasa lapar loh ya, masuk pulang ke Burjo, terus tiba-tiba gempa besar. Nah kebetulan pada waktu itu ada laki-laki yang kesurupan dalam arti dia sambil nunjuk-nunjuk ini pakai bahasa Jawa halus itu loh, Jawa Selatan loh. Lah keesokan harinya kita tanyain sama saya, Bang, kemarin kenapa kok tiba-tiba marah-marah pakai bahasa Jawa, itu bahasa Jawa halus loh. Ya itu saya nggak tahu, Bung, dia bilang gitu loh. Ternyata yang kesurupan itu bukan asli orang Jogja, bukan asli orang Jawa, justru orang Kalimantan. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Iya, saya kaget tuh di situ tuh. Dia pun baru menyadari pakai bahasa Romo halus. Iya, dia pun baru menyadari, dia nggak sadar kalau pada waktu dia marah posisinya pakai bahasa Jawa. Orang Jawa aja kadang suruh promo halus aja juga susah. Iya. Nah, Apalagi ini kan orang Kalimantan. Gitu ya. Secara nalar kan nggak masuk akal, tiba-tiba bisa kan. Iya, banyak kisah pada waktu gempa Jogja memang istilahnya apa namanya benar-benar banyak kisah Bekas lah ya, iya. Mistisnya itu banyak, apalagi di samping berita-berita yang simpang siur membuat istilahnya kita juga sedikit khawatir ya. Tapi alhamdulillah apa namanya aman, maksudnya dalam arti istilahnya nggak terlalu istilahnya berita yang simpang siur nggak terlalu dihebohkan. Oke Mas Edi, mungkin ada cerita lain yang mau disampaikan ke sahabat Ernest di rumah? cerita lain sebenarnya cukup banyak sebenarnya, ada cuman istilahnya yang paling mengena itu sih kalau yang Saya juga masih ini nih terbayang-bayang anak kecil itu loh. Saya dengan halaman apa bekas rumah yang roboh, terus ada anak bermain sampai sekarang ini masih terbayang. Udah ada Beresonansi Mas, Iya, energinya itu beresonansi, Iya, ya kan. Jadi ada imajinasi, akhirnya terbentuk lah imajinasinya kan. Seperti itu. istilahnya kok tangannya kok kayak gini gitu, itu ngapain sih gitu. Tapi nggak sadar ya kalau itu memang bener-bener roh halus, maksudnya Nggak roh sadar, halus ya, nggak nggak sadar ya. Saya istilahnya sudah setengah sudah setengah ya. sadar cuma ketawa-ketawa aja, udah jadi apik banget, ada tulanan seneng gitu loh. Cuman ternyata udah
ada lah lihat di Google, mau pengen tahu di mana tempatnya, yuk tunjukin aja. Tak masuk ke sana khusus nggak apa-apa, udah berani jam 1 Ya. masuk ke Google nih, ada. Itu ada di sana semua. Kalau jam pengennya main gitu loh. Seperti itu. Oke sahabat Tornes, berikut kisah misteri dari Mas Edi ya, mungkin bisa menghibur sahabat-sahabat Tornes di rumah. Dan untuk selanjutnya mungkin ditunggu kisah-kisah dari narasumber yang lain, ditunggu video selanjutnya. Terima kasih ya Mas Edi. Terima Ya, kasih ditunggu sama-sama. kisah selanjutnya. Siap Ya. nanti tak ini lagi. Share ke sahabat-sahabat Tornes di rumah. Insya Allah kalau ada kesempatan. Jangan lupa like, Subscribe, share, and comment. komen. Selamat malam. Salam Hornes.